ini pengalaman kerja terpendek kali ya. Kalau yang pertama tadi saya 5 tahun, di sekolah yang kedua saya 1 tahun, kemudian di bimbel ini saya berapa? Ada yang tahu? 2 jam saja. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Ya, sore ini saya ada di kebun kelapa sawit saya lagi. Ya, seperti biasalah sore hari sekarang jam setengah 5 sore. Ya, sambil jalan-jalan. Oke, hari ini kita akan membahas suatu hal yang berhubungan dengan pengangguran ya. Seperti nama channel ini, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan pengangguran. Jadi saya akan bercerita mengenai pengalaman kerja saya sebelum menjadi seorang pengangguran. Oke, jadi stay tune. Nah, jadi saya itu seperti yang saya sudah katakan di vlog pertama kemarin, saya itu menjadi pengangguran sejak tahun 2018. Saya mulai bekerja itu dari lulus kuliah tahun 2012. Saya lulus kuliah tahun 2012. Kemudian langsung bekerja ya. Jadi saya itu langsung bekerja di sebuah sekolah swasta. Karena saya sarjana pendidikan, jadi saya bekerjanya di sekolah menjadi guru ya. Nah, jadi saya itu menjadi guru di sebuah sekolah swasta di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Itu di sekolah yang pertama itu sebenarnya saya kompensasi beasiswa ya. Jadi karena saya beasiswa, jadi saya ikatan dinas selama 5 tahun. Nah, menariknya sekolah itu adalah sekolah saya dari SMP, lanjut SMA, kemudian kuliah dibiayai oleh yayasan, kemudian ikatan kontrak 5 tahun. Ya, tidak ada yang ini meresahkan di situ ya. Saya memang berhenti karena saya merasa saya sudah cukup lama berada di tempat tersebut. Jadi saya pikir kalau saya terlalu lama di situ saya kurang pengalaman kalau di tempat lain ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti ketika kontrak saya habis. Jadi kontrak saya habis itu tahun 2017. Nah, jadi tahun 2012 sampai tahun 2017 saya mengajar di sekolah swasta tersebut. Ya, bekerja di situ menyenangkan. Karena memang ya saya keluar bukan karena ada masalah atau apa, tapi karena memang selesai kontrak dan saya pikir saya harus mencari pengalaman yang baru di tempat lain. Seperti itu. Ya memang sih banyak yang menyesalkan kenapa saya berhenti. Mengapa? Karena gimana ya? Sekolah itu sebenarnya sekolah bergengsi di Kabupaten Landak. Sombong amat. Ya, yang lumayan bergengsi, sebuah sekolah swasta yang cukup bergengsi. Jadi banyak yang anak yang ingin bersekolah di sana, bahkan anak bupati pun sekolahnya di sekolah tersebut. Jadi banyak yang menyesalkan kenapa saya harus berhenti. Tapi ya itu kan keputusan itu ada di diri kita masing-masing ya. Alasan terbesar saya adalah karena memang saya merasa saya harus mencari pengalaman di tempat yang lain selain di sekolah tersebut. Oke. Ya, karena saya sudah berada di situ dari SMP, SMA, kuliahnya aja yang keluar, kemudian balik lagi 5 tahun di sekolah itu. Jadi saya sudah menghabiskan waktu di sekolah itu sebanyak 5 tambah 6, 11 tahun. Jadi saya sudah berada di sekolah itu selama 11 tahun dan ya sudah seperti rumah sendiri sih. Sampai sekarang pun saya masih punya ikatan juga dengan sekolah tersebut sebagai alumni. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jadi keluar dari sekolah itu saya lanjut ke sekolah swasta yang lain. Nah, ini yang cuma 1 tahun saja. 1 tahun itu pun sebenarnya
1 tahun kontrak pertama sebelum diangkat sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Ya, ini sekolah swasta juga, lumayan terkenal juga di sini ya. Dan kalau di sekolah ini saya cukup memiliki pengalaman yang cukup menyakitkan juga sih ya. Ya namanya juga bekerja ya kan. Kalau kita bekerja di tempat orang itu pasti sedikit banyak pasti ada masalah. Kayak di sekolah yang pertama pun saya bilang tidak ada masalah, tapi ya masih ada juga lah problema-problema dalam dunia kerja sedikit banyak, cuman ya tidak terlalu menjadi masalah ya. Tapi kalau di sekolah yang kedua ini ada pengalaman yang cukup menyakitkan, di mana waktu itu saya kontraknya itu tidak dilanjutkan, tetapi pemberitahuannya tiba-tiba. Ya jujur saja saya tidak siap jadi pengangguran ya waktu itu tahun 2018. Jadi 2017 masuk, 2018 itu kontrak saya tidak dilanjutkan. Jadi memang pengalaman di sekolah yang kedua ini membuat saya cukup trauma menjadi guru ya. Ya memang alasan bukan dikeluarkan sih ya, kontrak saya tidak dilanjutkan. Di situ alasan yang disampaikan oleh pengelola sekolah tersebut menurut saya pribadi itu tidak masuk akal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tidak masuk akal. Kenapa ya, saya kasih tahu aja. Saya dibilang tidak bersosialisasi dengan guru yang lain karena jam istirahat saya sering tidak ada di kantor. Gimana ya, kalau menurut saya yang namanya jam istirahat itu ya kita istirahat ya kan. Kalau saya, prinsip saya sebagai guru, jam istirahat itu saya istirahat yang saya gunakan untuk bersosialisasi dengan siswa. Jadi jam istirahat itu ya saya pergi ke kantin, saya ngobrol sama anak-anak, makan sama mereka ya kan di kantin sekolah. Ya memang saya tidak ada di kantor guru, ngapain ya kan? Di kantor guru juga jam pergantian pelajaran kita bisa ketemu dengan guru yang lain. Ya saya jam istirahat pergi ke kantin sekolah ngobrol sama siswa. Karena menurut saya itu pendekatan dengan siswa itu lebih penting kalau profesi guru. Tapi itu udahlah ya, sudah lewat. Jadi saya sudah bukan guru lagi sekarang. Cuman ya itu tadi, pengalaman memang di sekolah yang satu ini membuat saya sekarang ini agak malas sih ya, malas untuk menjadi guru lagi. Kalau sekolah yang membutuhkan guru saya yakin pasti banyak, cuman ya itu tadi, saya tidak melamar untuk menjadi guru lagi setelah itu. Kemudian yang ketiga, ini agak lucu sih ya. Kalau pengalaman saya di pekerjaan yang ketiga ini agak lucu. Jadi ceritanya setelah keluar dari sekolah swasta yang cuma 1 tahun tadi, saya itu dipanggil oleh pemilik bimbel. Jadi pemilik bimbel ini udah menghubungi saya sejak saya keluar dari sekolah yang dimana saya mengajar yang pertama tadi 2017 ya. Jadi sejak 2017 itu pemilik bimbel ini sudah menghubungi saya untuk bergabung di bimbel yang dikelolanya. Waktu itu saya menolak karena saya bilang saya sudah diterima kerja di sekolah swasta ini. Jadi saya pikir saya mau fokus aja di sekolah karena saya bukan tipe orang yang ingin menghabiskan waktu dengan bekerja serius ya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi ya cukuplah dari pagi sampai jam 3 sore, habis itu saya istirahat. Saya pikir seperti itu, makanya saya tidak merespon panggilan dari bimbel tersebut. Lalu setelah saya keluar dari sekolah swasta yang kedua ini tadi, dari 2017-2018, tahun 2018 itu saya dihubungi lagi sama pemilik bimbel ini. Mungkin beliau masih penasaran dengan saya, cuman ya itulah, ini menarik tapi ya saya cukup tidak enak juga sih sama pemilik bimbel tersebut ya, karena di bimbel itu mungkin ini adalah di seluruh dunia, mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, mungkin di seluruh Indonesia
Indonesia. Goblok. Ini pengalaman kerja terpendek kali ya. Kalau yang pertama tadi saya 5 tahun, di sekolah yang kedua saya 1 tahun, kemudian di bimbel ini saya berapa? Ada yang tahu? 2 jam saja. Jadi saya di bimbel itu hanya 2 jam saja bekerja. Jadi 2018 pemilik bimbel menghubungi saya lagi, kemudian saya datangi beliau, wawancara lah ya, seperti biasa ketika kita mau masuk ke sebuah tempat pekerjaan kan pasti wawancara ya. Jadi kita wawancara sampailah pada akhirnya beliau menanyakan kepada saya berapa gaji yang saya inginkan. Ya saya bilang, kalau Bapak mau saya mengajar di bimbel ini paling tidak saya minta 2 juta lah per bulan, saya bilang kan. Lalu dengan cukup mengejutkan Bapak itu bilang, oke, saya terima kamu dengan gaji seperti itu, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh memberitahu kepada pengajar-pengajar yang lain kalau saya memberi gaji kamu sekian, katanya. Karena kalau karyawan-karyawan yang lain, guru-guru pengajar yang lain di bimbel tersebut, beliau tidak berani memberi gaji pertama itu langsung 2 juta. Ada juga beberapa guru pengajar yang di situ sudah mengajar dan gajinya ada juga yang sudah di atas 2 juta. Tapi untuk yang sudah lama di bimbel tersebut ya, tapi kalau untuk yang baru tidak ada yang ditawari dengan gaji 2 juta per bulan. Jadi beliau bilang kepada saya, jangan kasih tahu yang lain. Oke, saya bilang gitu kan. Nah, jadi hari ini kamu bisa langsung mulai kerja gitu, kata si pemilik bimbel itu ya. Nah, akhirnya saya bekerjalah di bimbel tersebut, saya mulai masuk di bimbel tersebut. Jam pelajarannya itu mulai jam 2 sore. Jadi jam 2 sore, bukan jam 2 sore tapi jam 1 ya, jam 1 siang. Jadi mulainya itu jam 1 siang. Jadi jam 1, kemudian jam 2, jam 3-nya istirahat. Nah, ini lucunya nih. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 sore itu hati saya ini udah nggak damai nih, ya kan? Jadi karena memang saya baru dari sekolah yang tadinya hanya saya singgahi 1 tahun itu, minat saya untuk menjadi guru itu memang hampir sirna. Jadi ketika saya berada di bimbel itu saya pikir, aduh, ini ngapain saya di sini? Saya udah bener-bener nggak ada semangat lagi untuk jadi guru. 2 jam itu saya berpikir keras betul-betul di situ. Saya bener nggak nih kerja di sini nih? Akhirnya sampailah jam istirahat, jam 3 sore. Izin sama tadi Bapak yang pengelola bimbel itu, Pak, saya mau istirahat dulu lah ke warung kopi, saya bilang. Oke, nanti jam 3.30 balik lagi ya. Kita mulainya jam 3.30 setelah istirahat, beliau bilang kan. Dan saya pergi ke warung kopi. Di warung kopi itu saya berpikir keras lagi, ngopi sambil berpikir, balik nggak nih. Dan akhirnya tahu apa yang terjadi? Saya mundur. Saya tidak balik lagi ke bimbel itu. Jadi itu adalah pengalaman kerja. Saya diterima kerja, 2 jam kemudian saya langsung mengundurkan diri. Goblok. Ya ndak enak juga sebenarnya saya sama Bapak pemilik bimbel itu. Kalau mungkin Bapak itu melihat video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya, tulus dari hati saya. Bukan saya tidak menghargai atau apa pemberian Bapak, justru saya sangat senang waktu itu Bapak menghargai saya dengan gaji yang seperti yang saya minta. Tapi memang hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau yang namanya udah nggak ada minat di situ lagi, kalau saya gitu ya tipe orangnya, saya nggak bisa memaksakan diri. Kalau saya memang nggak suka ya saya nggak akan lakukan. Ya begitulah. Jadi mungkin ini juga lucu sekaligus menyedihkan sih ya, pengalaman seperti ini ya. Makanya semenjak itu saya memang nggak mau lagi mencoba sesuatu yang memang saya tidak suka. Emang apa sih nggak boleh?
Jadi itu sih ya cerita pengalaman saya bagaimana saya menjadi seorang pengangguran. Ya, mungkin ini bisa jadikan pelajaran bagi saya juga. Kalau untuk mengerjakan sesuatu itu memang yang paling pertama yang harus saya lakukan itu adalah bertanya ke diri saya sendiri, saya mau tidak melakukannya. Ya kalau memang kita tidak mau melakukannya ya sebaiknya jangan. Bekerja itu memang mencari duit, tapi jangan sampai mencari duit itu dengan terpaksa. Oke, ya mungkin itu saja untuk vlog kita di hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Ciao.